Kasus perundungan yang menimpa Dr. Anestesi Aulia Risma Lestari memasuki babak baru. Polisi baru saja memeriksa 34 saksi yang berasal dari senior dan junior Aulia Risma Lestari. Dari 34 saksi yang diperiksa oleh Polda Jawa Tengah, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, mengerucut pada 5 nama. Berdasarkan informasi yang diterima Panduga.id, ada indikasi anak pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut. Polisi menduga ada tindakan perundungan dan pemerasan terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum keluarga Aulia Risma Lestari, Michelle Ahmad. Michelle mengungkapkan total pemerasan yang dilakukan oleh dokter senior mencapai Rp225 juta. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan Ibunda Aulia Risma, Nusmatun Malina, yang mengatakan mentransfer uang di luar iuran kampus sejak semester 1. Nusmatun mentransfer sejumlah uang tiap bulan dengan nominal yang berbeda-beda. Rekening koran riwayat transfer yang dilakukan ibunya dan Dr. Aulia Risma Lestari telah diberikan kepada tim penyidik Polda Jateng. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari akibat perundungan, membuat hati sang ibu Nusmatun Malina tersayat-sayat. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Nusmatun Malina harus kehilangan suaminya sekaligus ayah dari Dr. Aulia Risma Lestari. Nusmatun menceritakan bagaimana anaknya harus menerima perlakuan tidak baik dari para seniornya di Universitas Diponegoro Semarang. Tuntutan jam kerja yang diberikan oleh seniornya, membuat Dr. Aulia Risma Lestari sempat terjatuh saat mengendarai motor karena kelelahan. Nusmatun masih ingat betul peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Agustus 2022. Nusmatun pun sempat turun tangan menyampaikan keluhan yang dialami anaknya kepada Ketua Program Studi PPDS Fakultas Kedokteran Undip. Ia tak terima anaknya diperlakukan kasar dan tidak manusiawi oleh senior-senior di kampusnya. Namun, respon Ketua Program Studi PPDS justru membuat Hari Nusmatun semakin kecewa. Ketua Program Studi PPDS menganggap apa yang dilakukan senior kepada Dr. Aulia Risma Lestari untuk membentuk mental yang tangguh. Saking kecewanya terhadap kejadian tersebut, Nusmatun pun mengucapkan pernyataan kutukan kepada para pelaku perundungan dan pemerasan. Saya info hati-hati kalian. Kalau ini terbukti pidananya, maka kalian tidak bisa lagi menjadi dokter, ucapnya. Kuasa hukum keluarga Aulia Risma Lestari, Michelle Ahmad menyatakan dalam waktu 20 hari ke depan akan ada penetapan tersangka perundungan dan pemerasan. Bahkan Michelle berani memprediksi Ketua Progdi PPDS Undip akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. KA Progdi itu bisa dijadikan tersangka karena dia yang seharusnya bertanggung jawab, ucapnya. Menurutnya para residen di RSUP Dr. Karyadi Semarang diperlakukan selayaknya robot yang tak kenal lelah. Michelle mengungkapkan tak hanya dirinya saja yang melaporkan kasus pemerasan kepada Polda Jawa Tengah. Namun ada beberapa teman satu angkatan Dr. Aulia Risma Lestari yang turut melaporkan kasus serupa. Menteri Kesehatan sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri. Menteri Kesehatan, Budi Gunadisadikin dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Azhar Jaya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi pada Kamis, 12 September 2024. Keduanya dilaporkan karena dianggap telah menyebarkan berita palsu terkait kasus bullying yang melibatkan calon dokter spesialis di Universitas Diponegoro. Terkait pelaporan tersebut, Budi mengaku bahwa hingga saat ini ia belum menerima panggilan apapun. Sebagai informasi, keduanya dilaporkan oleh perwakilan Komite Solidaritas Profesi, M. Nasser atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait kematian Dr. Aulia. Nasser mengatakan, berita bohong yang disampaikan oleh Kemenkes RI adalah pernyataan bahwa Dr. Aulia meninggal akibat bunuh diri. Dalam laporan tersebut, Nasser menuntut kedua pejabat Kemenkes RI itu dengan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, tentang berita bohong. Universitas Diponegoro Semarang sempat membantah bila kematian Dr. Aulia Risma Lestari akibat perundungan yang dilakukan oleh seniornya. Hal itu diungkapkan oleh Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip, Utami Setiawati tanggal 15 Agustus 2024. Dia mengatakan yang bersangkutan memiliki riwayat penyakit. Namun, Utami tak bisa menjelaskan lebih lanjut jenis penyakit korban yang berusia 30 tahun itu.
Lalu tanggal 13 September 2024, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko mengakui selama ini telah terjadi perundungan di dalam program pendidikan dokter spesialis. Tak hanya mengakui adanya perundungan, Yan juga meminta maaf kepada Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Komisi 9, Komisi X, dan keluarga korban karena lalai melaksanakan pendidikan di Undip.